Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat template untuk hasil pencapaian datanya yang di Excel. Kita buat template-nya di Microsoft Word. Coba kita atur jenis fontnya itu Times New Roman. Semua ukurannya itu 16. Raport hasil pelajar atas nama. Nah, nanti namanya ini kita ambil dari Microsoft Excel dengan hasil sebagai berikut. Atas nama, kemudian kita bikin tabel. Untuk membuat tabel ada di menu insert. Ini tabel kita butuh 2 kolom dan mungkin sekitar 5 baris ya. Raport hasil belajar atas nama siapa, kan tadi namanya kan nama-nama itu kan binatang ya. Kita ambil sampelnya kan nama-nama binatang, misalkan kan Anoa itu kan, itu kita masukkan misalkan bahasa Indonesia, bahasa Asia, langsung ketik arah bawah, keyboard screen. Nah, dalam Microsoft Word ketika kita mau ke bawah jadi enter ya, di sini nih ke bawah kayak gini tuh. Kayak gitu ke bawah, kemudian bahasa Inggris, klik bawah lagi, matematika, kemudian ada IPA dan IPS. Nah, nanti nilainya itu diambil dari data yang di Microsoft Excel. Jadi datanya nanti diambil dari sini nih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, IPA, IPS, dan namanya juga dari sini nanti. Jadi kita cuma bikin satu template. Nah, nanti hasilnya langsung keluar semua 15 data gitu loh. Itu yang bikin Microsoft Word, yaitu mail merge, menjadi hal yang sangat membantu untuk data yang banyak. Satu template bisa digunakan untuk banyak data gitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Nilainya udah di atas dengan hasil dengan rekapitulasi sebagai berikut. Nah, misalkan gini ya, saya ini pengennya miring ya. Dan kemudian nanti namanya di sini harus ada huruf tebal gini nih, bold. Ini bold digunakan untuk menebalkan huruf atau simbol, italic untuk memiringkan huruf, dan underline untuk garis bawahi huruf. Oke. Sekarang kita bikin nilai tertinggi, nilai terendahnya kita masukkan ke dalam Microsoft Word ini. Kita bikin tabel lagi. Sekarang kita bikin 4. Nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian jumlah nilai, dan ingat ya, ke bawahnya tuh pakai ini nih arah, jangan di enter.
kemudian rata nilai. Nah, kan kolomnya kurang nih buat ranking ya. Kalian kalau mau nambah kolom otomatis kalian bisa di sini nih, klik kiri, kursornya di klik kursor di ujung sini, samping kanan paling bawah kolom, ini kan kolom baris paling bawah nih. Nah, di sini diklik terus enter, otomatis dia akan nambah ke bawah ya kolomnya, barisnya. Kemudian ranking. Nah, nanti nilai tertingginya per nama dia akan muncul sendiri di sini. Oke, kita lanjut dulu bikin template-nya. Kemudian dengan rekapitulasi sebagai berikut, menyatakan bahwa atas nama bersangkutan dinyatakan. Nah, di sini keterangannya nanti lulus atau tidak lulus. Gitu. Kita bikin huruf besar ya. Maksudnya huruf tebal. Lulus tidak lulus ya. Ya kan bahwa atas nama bersangkutan menyatakan lulus atau tidak lulus. Oke. Kemudian kita atur kata kanan Depok bulan April tahun 2022. Nah, kalau di enter gini kan ini agak jauh nih. Misalkan pembuat raport kan agak jauh kan space antara Depok dan pembuat raportnya. Nah, kalian bisa menggunakan shift. Ini shift tuh dia jadi biru di keyboardnya, shift dan enter. Nah, itu akan mengurangi space antar baris. Shift enter ya, shift ini shift dan enter. Shiftnya ditekan, habis itu tekan enter. Shiftnya ditekan terus, habis itu tekan enter. Shift dan terus tekan enter. Nah, gitu. Oke. Pembuat raport atau biasanya wali kelas. Nah, nanti di sini tulis nama kalian ya. Misalkan Fabiano atau Nabila. Oke. Tulis nama kalian. Nggak usah tebel. Ini huruf biasa aja. Terus namanya dikasih underline ya. Ini underline nih. Kalau mau ngilangin tinggal klik lagi aja. Kalau misalkan mau nambahin underline, diklik. Nah, ini kan ada garis bawahnya tuh. Nah, kalau mau ngilangin, diklik lagi aja. Oke, sekarang kita rapin. Nih, nyatakan bahwa atas nama bersangkutan nyatakan lulus atau tidak lulus. Saya pengen di sini justify. Justify itu rata kiri kanan. Nah, jadi dia rata kiri dan kanan. Kemudian di tabel ini kalian bisa klik sini ke layout. Nah, kalian bisa ngatur nih posisi tulisannya tengah, atas atau bawah atau kiri, kanan atau rata kiri. Oke, gitu. Kita bikin tengah aja. Kemudian ini kayaknya di kiri aja udah. Oke, selesai. Template-nya sudah selesai. Sekarang kita coba masukin datanya ke Microsoft Word ini. Caranya, sebelum lanjut ke situ, jangan lupa ya menu-menu di sini ya. Nih, untuk ini kita harus pakai rata tengah atau center ya. Tuh, center. Raport hasil belajar atas nama. Kalau misalnya kurang enak tinggal enter aja gitu kan, biar agak jarak.
Kemudian kalian harus pastiin juga ukuran kertasnya apa. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini ada 4. Kemudian lebar kiri kanan atas bawahnya kalian bisa di sini layout, margin, custom margin. Nah, top ini dia mengatur jarak antara batas atas ini dengan tulisan ini. Kalau misalnya kita tambah jadi 1,5 cm, nah dia akan geser ke bawah tuh. Gitu. Kita bikin satu lagi aja. Kita nggak usah kotak-katik itu dulu aja, biar kita tahu aja, biar kalian tahu top itu untuk apa, bottom itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Oke. Terus kemudian kita langsung coba modeling, menu modeling. Kalian bisa ini langsung milih, kalau enggak ini step by step, terserah sih. Kalau mau step by step lebih jelas, biasanya step by step aja nih. Kemudian nih step by step nih, next lagi aja. Kemudian browse, cari datanya. Kita cari datanya nih kan, UP Informatika, data yang udah kita buat, yang udah saya buat. Kemudian di oke aja, Nah, datanya udah masuk. Habis itu kita tinggal masukin yang satu-satu per kolomnya. Misalkan di sini nama, kita insert nama di sini. Ini kolom di dalam Microsoft Excel ya, judul kolom. Nih kayak nomor, nama, bahasa Indonesia. Nah, ini dijadikan sebagai acuan untuk memasukkan data ke dalam Microsoft Word. Jadi kayak tadi di sini insert ada nama kan, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, nama ini dia isinya nama-nama semua sebanyak 15 data. Nama. Nah, ini isinya ini nih 1 sampai 15 ini, sampai dari A0 sampai orang hutan. Oke. Oke, contoh nih. Insert nama. Nah, namanya dia liatin dong. Ini tuh judul kolom, bukan cuma tulisannya. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa klik di sini. Nah, nama pertama kan Anoa kan, makanya dia muncul Anoa. Kalau misalkan kalian mau lihat data kedua, tuh ada biri-biri. Kalau data ketiga ada cicak gitu. Sampai data kalau 15 itu orang hutan. Oke. Kemudian kita masukkan ini, jangan lupa ya, bikin huruf tebal, bold. Oke. Kemudian bahasa Indonesia, kita masukkan judul kolom bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, kita masukkan judul kolom bahasa Inggris, dan seterusnya. TK, IPA, dan IPS. Nilai tertinggi juga sama, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah nilai, rata-rata nilai, dan kemudian ranking. Oke, dan keterangan lulus dan tidak lulusnya kita hapus. Karena itu kan tulisan di sini kan, bukan dari Excel-nya. Sekarang kita masukkan dari Excel-nya. Keterangan kan, keterangan lulus dan tidak lulus. Nah, jangan lupa di bold ya. Kemudian kalau nama kalian ini tulis manual aja. Nanti misalkan namanya siapa, A. Jangan lupa di underscore. Nama kalian. Gitu. Oke, kalau mau lihat lagi, nah kita lihat tuh. Misalkan, rapot hasil belajar atas nama Anoa. Bahasa Indonesia 80, Bahasa Inggris 75, Matematika 72, IPA 95, IPS 72. Kita ganti next. Nah, ini Anoa, kita lihat datanya. Nih Anoa, Bahasa Indonesia 80, Bahasa Inggris 75, MTK 72, IPA 95, IPS 72. Kita lihat 80, 75, 72, 95, dan 72. Dia sama kan? Jadi datanya berarti udah betul, udah pas gitu kan.
Dan kemudian nilai tertingginya 95, terendahnya 72, jumlah nilainya 394, rata-rata nilai 78,8, dan rankingnya ke 15. Sekarang kita coba loncat ke macan. Macan itu data ke 13. Ini data ke 15, macan. Nah ini macan. Macan dia bahasa Indonesianya 92. Oh kan, sama kan? Yang ada di Word dan ada di Excel. Jadi dia membaca per baris ya. Ini dari ANOA dibaca dulu semua ke pinggir. Habis itu yang kedua, data kedua biri-biri dia baca semua ke pinggir. Dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, IPA, IPS, nilai tertinggi, terendah, dan seterusnya sampai ke ranking. Macan itu ranking ke-3. Nah, udah betul kan, dan dia lulus. Kemudian kita coba lihat datanya cicak. Cicak itu ke-3. Nah, cicak itu rata-ratanya 80. Dia masih lulus. Kita coba lihat biri-biri itu rata-ratanya di bawah 80, jadi dia tidak lulus gitu. Nah ini mail merge. Kalau misalkan nanti mau ngeprint, kalian tinggal di sini klik finish, edit individual dokumen. Ini buat nanti kan, kalau ini di preview doang kan, kita cuma lihat doang kan, data pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 kita lihat-lihat aja kan. Nah kalau misalkan ini edit individual satu per satu, jadi nanti ada 15 halaman yang bakal udah masing-masing gitu, nggak ganti-gantian buat dilihat gini-gini doang. Kalau misalkan datanya ada 1000, nanti ada 1000 halaman. Makanya kadang kalau misalkan datanya terlalu banyak juga butuh laptop yang cukup kuat juga. Kita coba ya. Di sini kita bisa milih sih, mau data keberapa sampai data keberapa. Kalau kita sekarang bikin semua aja, data pertama sampai data ke 15. Kita coba oke. Nah dia langsung muncul nih, muncul lembar baru tuh, letter 1. Nah dia hasilnya gini, rapat hasil belajar atas nama Anwar. Kemudian dia nilainya berapa, nilai tertingginya gimana, keterangannya tidak lulus gitu tuh. Kemudian biri-biri nilainya berapa, jadi udah langsung keluar nilainya semua sebanyak 15 data lulus dan tidak lulus. Oh, gitu. Kalau misalkan buat bikin kartu nama itu gampang banget pakai mail merge. Kemudian banyak lagi sih, kayak surat gitu. Surat misalkan kayak kalian kan ada di SMP 24 ada 500 siswa-siswi kan ya. Nah kalau pakai mail merge enak banget tuh. Kalau misalkan mau pakai nama per siswa gitu kan, tinggal datanya disiapin, mail merge, habis itu udah finish merge, udah semua tuh jadi ya kan. Tinggal data yang di Excel dimasukin ke sini, habis itu finish merge, selesai semua 500 data, nggak harus input satu-satu gitu. Ini jenis review lagi ya sedikit ya. Ini untuk jenis huruf, ini untuk ukuran font. Kalian bisa ngetik, bisa pilih atau ketik manual di sini 80 atau 20 gitu kan. Kalian bisa ngetik manual di situ. Di sini bold untuk menebalkan huruf. Ini I untuk italic, memiringkan huruf. Ini underline untuk menggarisbawahi huruf. Mencoret huruf nih ada strike, stroke, ada pangkat bawah, pangkat atas, kemudian warna huruf, ini background huruf, kemudian jenis huruf, ini ada alignment left, center, alignment right, justify, terus kemudian ini jarak antar baris, kemudian tema warna tema ini di sini antar backgroundnya berubah, terus di sini ada warna ketebalan tabel, terus banyak lagi sih, kalian bisa cari-cari sendiri di sini. Nah insert itu nggak cuma tabel, di sini kalian bisa menambahkan gambar, bentuk gitu. Cuma sekarang kita fokus ke mailing aja nih, karena ini kepake banget sih kalau kalian nanti jadi admin atau apa.
Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WhatsApp aja ya. Mungkin dari saya cukup sekian sih. Semoga nanti ujian prakteknya lancar sih. Ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.